A True Martial World, Bab 17. Judul, Tendon Seperti Tali Busur. Sementara klan suku Lian sedang menyeduh ramuan, Yi Yun diam-diam datang ke belakang gunung ramuan klan Lian. Menghadapi sinar bulan, Yi Yun berdiri di atas batu besar seperti pohon pinus. Yi Yun sebelumnya menggunakan kesempatan untuk menyerap esensi herbal dalam jumlah besar menggunakan kristal ungu saat Zhao Tiezu mengumpulkan herbal. Sekarang esensi herbal melonjak melalui tubuhnya seperti badai api. Cara terbaik untuk menyerap sari herbal adalah dengan mengolahnya sendiri. Selama proses kultivasi, dia akan mencerna sari herbal dan melatih tubuhnya. Yi Yun perlahan menegakkan kaki kirinya, dengan tangan kirinya meraih pergelangan kaki kirinya. Dengan lutut kanan ditekuk, tubuhnya ditekuk seperti busur. Ini adalah sikap First Tiger Descends the Mountain. Yi Yun diam-diam telah mempelajari 6 sikap pertama dari tinju tulang naga Rip Tiger. Dia memberi isyarat dengan akurat. Inti dari First Tiger Descends the Mountain adalah mengencangkan tendon tubuh. Yi Yun terus menarik tubuhnya sampai sakit sebelum meninju dengan raungan. Yi Yun telah meninju pohon kecil di depannya. Namun hasil seperti itu tidak memuaskan Yi Yun. Dia tidak menginginkan kekuatan dari kepalan tangannya, tetapi untuk dapat mendorong tendonnya secara maksimal. Dalam 5 level Mortal Blood, 3 level pertama, Valiant, Roh dan Thunderous hanyalah ukuran kondisi tubuh seniman bela diri. Melalui pelatihan terus-menerus dari daging, organ dan tulang, potensi tersembunyi tubuh akan terungkap, menghasilkan alam roh dan Thunderous. Itu semua adalah proses alami dan bukan sesuatu yang bisa dituju. Yi Yun mengerti bahwa dengan menguasai tinju tulang harimau Rip Naga, dia tidak akan memiliki masalah mencapai tingkat kelima Mortal Blood. Karena berdasarkan apa yang dikatakan Yao Yuan, tinju tulang naga Rip Naga adalah teknik dasar yang bahkan orang Rana Purple Blood pun dapat menerapkannya dengan sangat efektif. Suara yang jelas. Yi Yun mematahkan pohon pinus tipis dengan ketebalan kaki dewasa. Tinjunya memar, tapi itu tidak masalah. Esensi herbal yang diserap kristal ungu berkumpul di tubuh Yi Yun, perlahan menyebar menjadi bagian dari kekuatan Yi Yun. Yi Yun mengendurkan tinjunya sebelum mengepalkan tinjunya lagi. Yi Yun berlatih jurus The First Tiger Descends the Mountain untuk kesekian kalinya. Otot Yi Yun seperti tunas pohon muda yang disiram, tumbuh dan berkembang. Yi Yun telah berlatih dari tengah malam hingga fajar. Meskipun pelatihan intensif, kristal ungu yang telah menyerap esensi herbal dalam jumlah besar melengkapi Yi Yun dengan energi, menyebabkan dia menjadi bersinar dan terjaga. Yi Yun memberikan segalanya untuk setiap sikap First Tiger Descends the Mountain. Tendonnya ditarik ke ekstrim setiap saat. Pelatihan intens seperti itu juga sulit bagi Yi Yun. Tubuhnya sakit. Selain rasa sakit, tubuhnya sudah menghabiskan semua sari herbal yang sebelumnya diserapnya. Esensinya telah bercampur ke dalam daging dan darah Yi Yun. Tendon Yi Yun berulang kali ditarik, perlahan membuatnya lebih tangguh. Boom, boom, boom. Yi Yun tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia lempar. Karena menuntut secara fisik, pandangan Yi Yun menjadi kabur. Persepsinya memburuk tetapi rasa sakit dari pukulannya dan perasaan berdenyut dari tarikan tendon sangat jelas. Yi Yun memasuki kondisi yang luar biasa. Itu tanpa gangguan, keadaan setengah sadar. Dia telah melupakan segalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia ingat adalah urat tubuhnya. Tanpa disadari, Yi Yun telah membentuk peta pikiran dari tendon dan ototnya. Itu adalah perasaan yang ajaib. Dalam keadaan pelatihan tanpa pamrih, Yi Yun bisa melihat garis meridiannya. Keringat turun dan tinjunya berdarah. Keringat telah mengaburkan matanya. Dia mendengar siulan samar angin. Yi Yun hanya merasakan tekanan kuat di depannya. Detik itu, Yi Yun berhasil memunculkan kekuatan yang tidak diketahui asalnya. Dia meraung saat tendonnya ditarik ke ekstrim sebelum melepaskan pukulan. Bang! Latihan Yi Yun telah menumbangkan pohon pinus, menghamburkan kayunya. Di tengah serbuk gergaji terbang, tubuh Yi Yun jelas membuat suara bang, lembut. Meski tidak keras, itu sangat renyah. Sama seperti dentingan tali busur, terlihat sangat jelas di langit malam yang terbuka lebar. Tendon seperti tali busur. Jadi ini tendon seperti tali busur. Yi Yun jatuh ke tanah menatap langit dengan tangan terbuka lebar.
Pukulan terakhir itu telah menghabiskan semua energinya. Yiyun menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya berlumuran darah, tapi rasa sakit itu membuatnya semakin bersemangat. Dia tahu bahwa dia telah membuat kemajuan kecil menuju First Tiger Descends the Mountain. Malam ini adalah pertama kalinya dia berlatih seni bela diri dalam hidupnya. Dia sedang berlatih teknik top kerajaan Tai-A, tinju tulang harimau rib naga. Gerakan First Tiger Descends the Mountain adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang dengan Mortal Blood level 3, Thunderous bisa membuat dentingan tali busur menggunakan tendonnya. Tapi Yiyun berhasil melakukannya. Meskipun lembut, dia masih berada di alam Valiant. Dia juga baru berusia 12 tahun, tulang dan ototnya tidak bisa dibandingkan dengan orang dewasa. Hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh setiap anggota kamp persiapan prajurit. Dia bahkan telah melampaui level pemberani Lian Chengyu dari masa lalu. Yiyun tidak bisa tidur nyenyak, tapi begitu pula lelaki tua yang bertanggung jawab menyeduh ramuan di ruang obat suku Lian. Panci ramuan telah diseduh sepanjang malam. Bahkan batu yang menopang panci itu merah membara. Saat fajar, beberapa orang kuat datang untuk menuangkan cairan hitam dalam jumlah besar dari panci. Ini adalah inti dari seluruh pot. Ramuan ini yang terbaik kali ini. Kita masih bisa membuatnya 3 kali atau lebih. Meskipun kurang efektif, namun tetap sangat berharga. Kalian bisa menggunakannya untuk mandi. Ampas herbal akan ditinggalkan untuk rakyat jelata. Itu akan dibutuhkan ketika tulang-tulang kuno dimurnikan. Teknik pembuatan bir yang tidak sempurna dari klan suku Lian hanya bisa mendapatkan 20% dari esensi herbal. Ini batas mereka. Dan Lian Chengyu hanya bisa menyerap setengah dari sari herbal yang diperoleh suku tersebut melalui perendaman. Artinya, Lian Chengyu hanya bisa menyerap 10% dari sari herbal. Rasionya mungkin terdengar rendah, tapi itu bisa dimengerti. Orang normal tidak dapat menyerap sebagian besar makanan yang mereka makan, belum lagi ramuan yang 100 kali lebih sulit untuk diserap. Ember berisi cairan herbal hitam dikirim ke ruang isolasi Lian Chengyu. Lian Chengyu telah mendengar bahwa tumbuhan berharga seperti buah merah, ginseng liar, jamur hitam, dan licorais ada dalam pot tumbuhan itu. Kultivasi Lian Chengyu telah mencapai titik terobosan. Dia sangat membutuhkan herbal untuk memperkaya dirinya sendiri. Bagus, itu datang tepat pada waktunya. Lian Chengyu memandangi cairan herbal hitam dengan wajah penuh kegembiraan. Dia melepas jubah dan melompat ke dalam cairan panas telanjang. Suhunya di atas 90 derajat Celcius, cukup untuk memasak daging. Bahkan tingkat kelima Mortal Blood seperti Lian Chengyu merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tetapi suhu ini adalah suhu optimal untuk menyerap sari herbal. Air panas seperti itu bisa membuka pori-pori dan membiarkan cairan herbal masuk ke tubuh kultivator melalui pori-porinya.